SKS ya, berarti nanti ada muatan praktikum. Praktikum kalau dari saya nanti di kelas, karena kita hanya melakukan teknik wawancara, yang pertama, yang kedua nanti Anda praktek langsung ke lapangan, lapangannya ya di sekitar kos-kosan Anda atau rumah Anda, untuk mewawancarai dari beberapa responden yang ada di sekeliling Anda. Kemudian hasil penugasan nanti akan dikumpulkan pada saat UTS. Baik, untuk yang dari Bu siapa? Bu Farida, kemudian ada Bu Nisa yang dengan metode lain yang harus ke laboratorium, mungkin nanti Anda akan diminta ke lab untuk perkuliahannya. Nanti koordinasi aja dengan Bu Farida. Baik, yang pertama di PSG itu apa? Penilaian status gizi itu apa? Jadi penilaian status gizi ini nanti manfaatnya adalah ketika Anda mau menentukan apakah seseorang memiliki masalah gizi atau status gizinya seperti apa, Anda akan menggunakannya untuk menentukan masalah atau status gizinya. Misalnya tentang stunting, mesti Anda akan cari tahu gimana orang bisa dikatakan anak bisa dikatakan stunting. Nah, untuk menyatakan stunting, maka salah satu cara adalah dengan melakukan pengukuran tinggi badan, kemudian dibandingkan dengan umur. Nah, ini adalah salah satu metode yang akan kita pelajari di metode antropometri. Misalnya, lagi ada remaja putih dikatakan anemia. Oh ya, pertama kita bisa melihat dari gejala-gejalanya. Nah, di sini kita sudah menggunakan metode klinis. Kemudian untuk mempertajam dari metode klinis, Anda menggunakan mengecek kadar Hb, sehingga kita di sini sudah menggunakan namanya metode biokimia. Nah, jadi metode inilah yang nantinya digunakan untuk menentukan status gizi seseorang ataupun untuk memperkuat atau menentukan masalah gizi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ya, baik. Selanjutnya, seperti biasa, bahwa Anda ini nanti setelah melaksanakan perkuliahan ini diharapkan setelah menjadi atau lulusan, nanti Anda tetap harus bisa menerapkan ilmu ini di masyarakat. Nah, ini akan temuat pada capaian pembelajaran mata kuliah ya atau CPMK yang tertuang dalam atau rinci lagi pada sub CPMK. Sub CPMK inilah yang akan kita pelajari selama semester antara yang dengan waktu yang singkat kilat ya. Biasanya kita satu semester itu sekitar bisa 6 bulan, Anda hanya menyelesaikan 1,5 bulan. Maka ini memang tugas berat bagi kita semua, baik Anda maupun saya sebagai pengajar yang akan menyampaikan materi ini. Jadi semoga walaupun dengan lebih singkat sekali daripada yang reguler, maka tetap ilmu ini bisa Anda kuasai. Baik, nanti saya akan langsung aja ini bisa dibaca sendiri pustakanya apa. Ini nanti untuk pembagiannya masih seperti ini, nanti bisa ditanyakan oleh Bu Farida ya, UTS atau UAS nanti yang 25, karena di UTS saya tidak memberikan ujian ya, jadi langsung pengumpulan RTM. Ya, kemudian ada LKM dan RTM. Kalau LKM ini nanti langsung dikumpulkan pada saat offline itu langsung dikumpulkan. Kalau RTM ini yang dikumpulkan saat terjadwal di UTS. Ini yang sudah saya buatkan, 3 tatap muka pertama ini dengan saya, khusus mengenai survei konsumsi. Yang pertama ini kita kontrak kuliah, saya akan menyampaikan metode penentuan status gizi secara umum itu apa saja, lalu masuk ke survei konsumsi di sasaran yang nasional dan keluarga. Nah, besok pagi kita akan beranjak ke yang sasaran individu, nanti disertai dengan cara-cara atau menunjukkan penggunaan instrumennya, penggunaan instrumen dari masing-masing metode. Tapi tidak semua metode kita ambil yang paling sering digunakan saja. Nah, selanjutnya nanti pada saat offline kita sudah namanya praktikum ya, kita langsung nanti belajar menghitung. Nah, di sini sudah akan saya berikan LKM yang harus dikerjakan pada saat itu. Kemudian LKM dikerjakan, kemudian saya tugasi RTM, ada RTM yang dibawa pulang untuk dikerjakan dan dikumpulkan tanggal pada tatap muka ketujuh ya, nanti dikumpulkan. Nah, setelah saya selesai, maka nanti Anda akan dilanjutkan oleh Bu Farida untuk menyampaikan metode antropometri. Jadi bisa jadi kalau Anda masih untung ya, misah harinya. Ada yang 1 hari itu jadi berturut-turut ini kelas
C ini ya, pagi lalu siangnya sudah kuliah lagi. Nah, ini setelah mendapatkan ini, nah ini saya tidak membayangkan rasanya seperti apa ya kalau masih di jeda 1 hari gitu, mungkin ada refreshing dulu. Nah, ini nanti ada seperti itu. Dalam hitungan jam sudah mendapatkan metode yang baru. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Bu Farida selama 3 tatap muka. Dilanjutkan nanti Bu Farida mungkin adakah sepertinya juga sama, nanti ada penugasan dan dikumpulkan. Lalu dilanjutkan oleh Bu Nur Fitri juga 3 tatap muka menyampaikan biofisik, statistik vital, dan klinis. Lanjut nanti ke Bu Nisa, ekologi, biokimia, dan praktikum biokimia. Kemudian terakhir ini nanti adakah UAS atau juga penugasan dari beliau berdua nanti tanyakan melalui Bu Farida waktu saat nanti antropometri ya, nanti ditanyakan kembali. Kemudian eh, ini untuk kontrak kuliahnya. Jadi ada beberapa metode ini masing-masing akan Anda pelajari satu persatu. Jadi memang banyak sekali metodenya. Kalau kita lihat hampir ada 7 metode dalam penentuan status gizi. Baik metode itu digunakan secara langsung atau tidak langsung. Artinya apa? Kalau langsung metode ini kita pakai, kita langsung mendapatkan hasil dari pengukurannya. Misalnya antropometri. Sekarang Anda mau menentukan sekarang itu saya IMT-nya berapa dan saya itu termasuk kategori apa. Nah, Anda bisa mengukur berat badan Anda, tinggi badan Anda. Keluar hasilnya. Oh, ternyata saya ini kategorinya gemuk tingkat ringan, misalnya seperti itu. Anda tahu hasilnya, berarti ini pengukurannya langsung sama. Anda ke lab, Anda diambil darahnya, kemudian diukur kadar HB-nya. Keluar, oh kadar HB saya 12, maka Anda dinyatakan normal misalnya. Jadi pengukuran secara langsung itu memberikan hasil yang langsung bisa kita lihat. Sedangkan pengukuran yang tidak langsung ini merupakan suatu pengukuran yang memang tidak langsung bisa menentukan seseorang itu memiliki status gizi apa atau seseorang itu mempunyai masalah gizi apa, tapi di sini sebagai estimasi atau sebagai data pendukung bahwa seseorang itu terkait dengan yang kita misalnya konsumsi ya, konsumsi tidak akan serta-merta itu yang menyebabkan kita gizi buruk. Tapi dari faktor konsumsi yang kita lakukan, kalau kita makan kan beberapa waktu ya, tidak serta-merta kita ukur terus kita menyatakan bahwa status gizi saat ini itu ditentukan oleh makanan saya hari ini kan tidak bisa. Nah, tadi beberapa waktu yang sudah kita lalui dan hasilnya ini sebagai estimasi apa yang terjadi di tubuh kita. Jadi tahap awal kita kekurangan makan atau enggak ini untuk mengestimasi saja. Jadi bagaimana dengan tingkat konsumsi kita, misalnya seperti itu nanti eh, itu bukan secara langsung menghasilkan menyatakan bahwa ketika tingkat konsumsi kurang, seseorang itu status gizinya kurang, tidak seperti itu ya, karena nanti biasnya juga banyak ketika kita berbicara survei konsumsi. Baik, ini kontrak kuliah yang kita sampaikan nanti apa saja dan saya kira ini di MMP sudah ada, nanti silakan Anda baca sendiri. Baik, saya akan masuk ke metode penentuan status gizi secara umum dulu, apa saja nanti yang akan Anda pelajari. Ya, jadi di sini untuk penentuan status gizi tadi sudah disampaikan ya bahwa penentuan status gizi ini ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Yang secara langsung artinya bahwa hasil pengukuran itu menunjukkan secara langsung bagaimana status gizi si orang tersebut. Yang tidak langsung ini sebagai pendukung dari penentuan pengukuran yang langsung tadi terhadap apa yang termanifestasi, misalnya hasil pengukuran stunting, adakah kaitannya dengan konsumsi, maka dengan pengukuran tidak langsung antara lain dengan survei konsumsi ini bisa kita estimasikan, oh bagaimana ya asupannya seperti itu. Jadi tidak langsung menunjang status gizi seseorang. Nah, ini dari nanti setelah perkuliahan ini selesai, Anda diharapkan yang untuk metode survei konsumsi makanan bisa menjelaskan penentuan status gizi diet etik atau survei konsumsi makanan itu apa. Macamnya apa saja, ya. Kemudian cara pengukurannya bagaimana, kelemahan dan kelebihannya bagaimana, lalu jumlah energi yang dikonsumsi itu berapa, nanti bisa kita. Kemudian nilai gizi, menghitung nilai gizi bahan makanan itu bagaimana kalau sudah diolah. Misalnya nanti kan ada misalnya kangkung rebus atau kangkung yang dikulup itu Anda mesti akan cari tahu walaupun kemungkinan di TKPI atau tabel komposisi pangan itu ada, tapi secara manual Anda harus tahu
kangkung rebus tadi itu sebetulnya berapa nilai gizi makanannya. Maka nanti kita harus tahu, mencari tahu bagaimana cara mengolahnya menggunakan tabel-tabel yang ada. Nanti akan saya upload di besok pagi untuk kelengkapan yang akan kita gunakan. Insya Allah nanti malam saya upload materi untuk besok. Baik, pengertian yang pertama tentang survei konsumsi makanan. Ini adalah salah satu metode penentuan status gizi seseorang. Jadi seseorang itu juga kita bisa melihat dari apa yang diasup dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Sehingga di sini kita bisa menghubungkan bahwa konsumsi ini berkontribusi terhadap masalah gizi tersebut. Jadi secara tidak langsung ada faktor yang berpengaruh. Misalnya tadi itu tentang KEP, maka konsumsi ini bagaimana dalam mengukurnya. Tentu saja hasil ukurnya tidak secara langsung bisa apa ber, ber apa simpulkan seperti saya sampaikan tadi bahwa itu yang menentukan status gizi seseorang, tapi sebagai estimasi dari penentuan status gizi seseorang. Baik, untuk survei konsumsi pangan ini ada yang tidak langsung, ada yang langsung juga. Kalau yang langsung ini kita bisa golongkan menjadi dua cara, ada retrospektif, ada prospektif. Yang retro berarti kita melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang, berarti ini kita akan menanyakan apa yang dikonsumsi kemarin sebelum kita melakukan wawancara. Sedangkan yang prospektif ini sifatnya ke depan, ya, berarti kita menanyakan apa yang dikonsumsi mulai kita wawancara hingga ke depan tergantung periode wawancara kita. Nah, sedangkan yang tidak langsung itu ada yang nasional, ada yang rumah tangga. Kalau nasional ini nanti akan kita kenal dengan namanya neraca bahan makanan. Kemudian yang untuk rumah tangga ada food account. Nah, untuk yang nasional dan rumah tangga ini biasanya, jadi ini menurut sasarannya ya, ini kemudian menurut waktunya. Menurut sasarannya yang untuk nasional dan rumah tangga biasanya kita tidak akan eh, dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa yang dikonsumsi oleh orang per orang, tapi di sini akan memberikan gambaran lebih ke ketersediaan pangan. Kalau neraca bahan makanan karena dipakai nasional, maka di sini menggambarkan ketersediaan pangan secara nasional penduduk kita itu bagaimana, per kapitanya bagaimana, masih cukup enggak, rawan enggak kita, negara kita. Jadi dari sini bisa diketahui. Sedangkan yang untuk rumah tangga ini juga akan berguna untuk mengetahui ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Dihubungkan juga dengan daya beli di masing-masing rumah tangga. Nanti ada survei-survei khusus sehingga kita tahu, oh ketersediaan pangannya sekian, bisa disimpulkan bahwa memang daya belinya rendah. Daya beli dari mana? Dari pengeluaran pangan dibandingkan dengan pendapatannya. Nanti kita bisa melihat di situ berapa persen. Kalau itu terlalu tinggi 50% ke atas, berarti di sini memiliki eh, tingkat sosial ekonomi rendah, ya daya belinya juga nanti tergolong yang rendah. Baik. Ini kemudian ada juga yang menggolongkan survei konsumsi makanan itu menurut sifatnya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif berarti kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Sehingga lebih ke arah menggambarkan kebiasaan makannya saja atau frekuensi makannya saja. Ini ada beberapa metode. Kemudian kalau secara kuantitatif, ini kita bisa menghitung. Menghitung berapa yang dikonsumsi oleh keluarga ataupun oleh individu. Nah, jadi tadi yang menurut waktu pengumpulan datanya ada prospektif, ada retrospektif. Nah, ini yang prospektif ini contohnya food waging, ada food record juga ya. Nah, yang retrospektif ada recall, ada repeated recall, FFQ dan semi FFQ. Nah, ada juga yang menggolongkan untuk sasarannya. Pengukuran status gizi tingkat nasional, pengukuran status gizi tingkat keluarga, pengukuran status gizi tingkat individu. Tetap dinamakan pengukuran status gizi ya, karena ini mencerminkan dari status gizi di tingkat masing-masing. Misalnya ketersediaan pangan rendah, maka di sini kita bisa melihat bagaimana nanti status gizi dari masyarakat ini kalau ketersediaan pangan rendah. Jadi masih digolongkan pada pengukuran status gizi. Kemudian cara pengukurannya. Cara pengukuran untuk tingkat nasional tadi dengan dua cara yang paling banyak digunakan atau dijadikan pedoman itu yang FBS atau Food Balance Sheet. Kemudian sebetulnya bisa dengan data survei dari survei pasar, dari SKRT atau Susenas. Yang dari FBS
atau food balance sheet atau neraca bahan makanan, data yang dikumpulkan antara lain data makanan atau produksi makanan per tahun, bahan baku yang diekspor maupun diimpor, stok bahan makanan yang tersedia. Data itu nanti akan diolah jadi data yang in atau masuk produksi, kemudian impor, ya. Ini dihitung dalam 1 tahun, kemudian dikurangi dengan yang diekspor, kerusakan pangan, untuk debit, dan yang lainnya yang bersifat untuk pengeluaran bahan pangan. Nah, hasilnya nanti dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya. Nah, inilah yang sehingga kita mengetahui ketersediaan makanan per kapita per tahun secara nasional. Jadi inilah pengukuran status gizi secara nasional. Jadi akan diketahui ketersediaan makanan per kapita itu seberapa. Penggunaan FBS sebetulnya ini kalau dilaksanakan dengan baik ya, maka di sini negara kita mungkin sudah akan aman, tidak ada yang rawan pangan, apalagi sampai terjadi kelaparan. Kalau di negara kita, saya kira kelaparan tidak terjadi ya. Di beberapa kasus di beberapa negara lain mungkin masih ada. Nah, dengan adanya neraca bahan makanan itu kita akan tahu letak-letak bahan makanan apa yang surplus, yang minus, atau yang mencukupi persediaannya. Nah, nanti di sini Anda akan bisa melihat jenis bahan makanannya apa. Bahan makanan pokok aman tidak posisinya. Kemudian dari sisi apa lauk ya minyak ya misalnya seperti itu. Jadi di sini akan bisa terhitung. Ini nanti silakan di browsing tentang neraca bahan makanan itu gambarannya seperti apa itu banyak di Google ya. Kemudian kita beranjak ke tingkat keluarga. Nah, di tingkat keluarga ini paling tidak ada 6 metode. Ada food account, ada list recall method, ada inventory method, ada household food record, ada telepon survei, ada family food scale. Yang food account ini keluarga diminta untuk mencatat. Ya, jadi ini pewawancara datang ke keluarga, membawa instrumen, kemudian keluarga diminta untuk mengisi, mencatat apa saja yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, baik yang dibeli ataupun diberi orang lain. Nah, lamanya pencatatan umumnya 7 hari. Bayangkan 7 hari itu seminggu Anda menambahi pekerjaan ke keluarga. Maka kelemahannya di sini kalau dilakukan 7 hari berturut-turut, maka di sini keluarga akan merasa terbebani. Nah, untuk food account ini hanya cocok digunakan kalau jenis makanan yang dikonsumsi oleh keluarga itu heterogen, artinya variasinya cukup banyak. Kalau variasinya sedikit, misalnya setiap hari yang dikonsumsi nasi, sambal, sayur, misalnya. Anda hari kemudian seperti itu. Nah, di sini ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui ketersediaan pangan. Jadi kurang tepat. Kemudian juga tergantung kejujuran karena diminta mencatat apalagi maka responden akan seenaknya kalau tidak jujur akan mencatat apa yang ingin dia catat. Untuk food account ini kalau betul-betul jujur maka sebetulnya data itu lebih tepat karena setiap hari dilakukan makanannya jelas apa yang dimakan seperti itu. Kemudian juga cepat dan relatif murah dapat diketahui ketersediaan pada periode tertentu misalnya mingguan, bulanan itu bisa diketahui. Demikian juga daya beli keluarga terhadap bahan makanan. Kita bisa mengetahuinya. Oh, keluarga A daya beli terhadap lauk hewani tinggi. Daya keluarga B ya dengan catatan tadi yang heterogennya cukup lumayan. Kalau yang kita terapkan pada masyarakat awam dengan jenis makanan yang homogen, ini tidak cocok karena Anda memperoleh hasil yaitu itu saja. Dan ada metode kedua, list recall method. Nah, kalau recall method ini berarti kita mencatat apa yang kemarin-kemarin dimakan. Biasanya juga 1 sampai 7 hari tergantung homogenitasnya. Ini yang dicatat, ini juga termasuk harga-harganya juga dicatat karena kita nanti akan mengetahui bagaimana daya belinya juga, ketersediaannya seperti apa. Termasuk ketika makan di luar rumah. Misalnya anaknya ada yang jajan, dimakan di luar, maka itu juga dicatat. Kemudian metode ini tidak memperhitungkan bahan makanan terbuang, rusak, atau diberikan pada binatang piaraan. Jadi hanya menghitung apa yang dikonsumsi oleh yang di rumah saja. Yaitu yang dihitung ketersediaannya. Kemudian untuk list recall method, ini karena bersifat recall, mengingat, maka kita perlu alat bantu ya. Bantu misalnya di rumah tangga A dengan rumah tangga B. Tentu saja kadang-kadang itu perbedaan. Gelas yang dipakai aja berbeda. Sendok yang dipakai berbeda. Nah, itulah dinamakan dengan ukuran rumah tangga. Oleh karena itu, kalau Anda melakukan wawancara dengan menggunakan metode yang ada kata recall,
maka Anda harus menggunakan alat bantu agar hasilnya lebih valid. Entah itu ukuran rumah tangga, food model, foto model, ya, fotograf, itu harus Anda gunakan agar hasilnya lebih valid. Dan itu di samping itu Anda juga membantu mengingat dari responden, misalnya lupa dengan jumlahnya. Nanti Anda tunjukkan gambar-gambar itu, bisa jadi responden bisa mengingat kembali. Kelemahannya apa untuk list recall method? Ini ukuran rumah tangga, setiap rumah tangga seperti saya sampaikan tadi kadang-kadang berbeda. Kita mengatakan satu piring besar. Menurut keluarga A, piring besar itu yang seperti apa? Keluarga B seperti apa? Bisa jadi sudah berbeda interpretasinya. Kemudian tergantung kejujuran dan daya ingat. Karena merecall itu daya ingatnya harus kita pastikan orang itu tidak pikun, ya. Kemudian kelebihan, lebih teliti karena tidak hanya mencatat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, tapi komposisi anggota keluarga juga kita catat. Lalu tidak harus dilakukan 7 hari, tergantung homogenitas makanan. Metode yang ketiga, ini ada inventory method atau logbook. Logbook ini mirip dengan list recall. Hanya kalau list recall itu merecall, menanyakan yang kemarin-kemarin dimakan. Kalau inventory method, ini kita menanyakan apa yang saat kita datang, sampai kata misalnya mau periode survei 7 hari, dikonsumsi itu apa. Nah, di sini semua bahan makanan yang diterima, ya, dibeli, semuanya dicatat, kemudian yang terbuang juga diikut dihitung. Jadi semuanya, baik dimakan oleh manusia maupun bukan manusia atau dibuang, itu kita hitung semuanya. Kelemahan, ini petugas harus terlatih, kemudian tidak cocok untuk responden yang buta huruf, perlu peralatan, ya, kemudian hasil yang diperoleh kelebihannya lebih akurat kalau memperhitungkan sisa makanan yang terbuang dari selama survei dilakukan. Jadi yang diberikan kepada binatang itu kita hitung, kita makannya hanya berapa jadinya, ya. Kalau yang tadi di list recall tadi itu tidak diperhatikan sehingga ikut terhitung. Metode selanjutnya ada household food record. Ini namanya record berarti mencatat apa yang dikonsumsi pada saat kita datang ke depan. Sama, rata-rata metode yang rumah tangga dilakukan selama 7 hari. Nah, kalau tadi di food account itu cocoknya untuk makanan yang heterogen, jadi yang bervariasi. Kalau household ini cocok diterapkan pada metode yang keluarga memiliki pola makan yang homogen, sehingga kalau di masyarakat kita Indonesia yang sebagian besar wilayahnya cenderung homogen, household ini sering dipakai untuk survei, termasuk tadi di saat pengumpulan data eh, apa namanya Susenas dan lainnya, ini household ini dipakai untuk instrumennya. Survei ini biasa dilakukan pada SKRT atau Susenas. Kelemahannya bisa terlalu membebani keluarga, ya. Kalau kita memberikan catatan, ini tolong dicatat selama 7 hari. Bayangkan kalau keluarganya banyak, misalnya 5 orang, dari pagi sampai dia mau tidur, dia diminta untuk mencatat. Bahkan yang dicatat bukan hanya makanan makanan utama saja, semua yang dikonsumsi, harganya berapa, ya, apakah dibeli semua dicatat. Tentu sih ini kalau keluarga tidak berkenan, maka akan terasa membebani sekali. Juga memerlukan biaya yang cukup mahal karena responden harus dikunjungi lebih sering, memerlukan waktu yang cukup lama, tidak cocok untuk responden yang buta huruf. Kelebihannya, hasil ini akan lebih akurat kalau betul-betul dia mencatatnya sesuai atau jujur, ya, kemudian juga sesuai apa yang dikonsumsi dengan ukuran-ukuran yang betul. Kemudian dapat dihitung integritas gizi keluarga karena di sini yang dilihat bukan hanya jenisnya, tapi jumlah yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga itu berapa. Contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa cara untuk menghitung jumlah makanan yang dikonsumsi oleh keluarga. Kemudian kita ingin menghitung, misalnya ada 7 orang. Dari 7 orang itu kita kadang-kadang ingin tahu, berarti per orang itu berapa, ya. Maka kalau secara itu kita mungkin lebih mudah. Tadi totalnya setelah kita total dibagi rata dengan jumlah anggota keluarga. Nah, ketika ada anak balita, ini akan menjadikan bias, sehingga ada yang dinamakan skala Roma untuk mengkoreksi ketika ada anggota keluarga yang balita. Dengan seperti ini, hasil yang dari survei rumah tangga ini kita bisa perkiraan untuk individu yang ingin kita ketahui dari anggota keluarga tersebut. Tapi tadi saya sampaikan anggota keluarga salah satu kalau kita mau lihat maka hasilnya pasti berbeda dengan kalau kita betul-betul mengetahui dari survei yang individu murni. Ya, kita lihat
contoh berikut ini. Misalnya kita ini ada satu keluarga ada 5 orang, ya. Dengan skala Roma nanti kita lihat ayah 30 tahun, ibu 25 tahun, anak ke satu 7 tahun, anak kedua 4 tahun, anak ketiga 5 bulan. Nah, kita lihat skala Roma untuk ayah 1, ibu 0,9, anak ini 0,7, 0,4, 0,15. Nah, di sini kita hitung totalnya 3,15. Sehingga kalau kita mau tahu yang anak ke satu itu berapa, maka 0,7 dibagi 3,15 kalikan 10.000. Nah, ini kalau kita lihat di AKG, angka kecukupan gizi yang ada di PMK nomor 28 2019, maka ini akan sangat-sangat jomplang. Oh, ini untuk dewasa masih memungkinkan. Jadi kalau anak masih umur berapa tadi, 7 tahun ya nggak segini. Jadi ini tidak tepat kalau misalnya kalian mau mengetahui untuk satu orang saja terus menggunakan metode ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau keluarga ini hanya untuk estimasi di keluarga aja, total semuanya. Jadi kalau walaupun dengan skala Roma pun masih banyak melesetnya. Nah, ini hanya untuk estimasi aja. Kalau anak-anak berapa sih? Nah, ini seperti ini. Ayo sekarang kita latihan. Silakan Anda berlatih menghitung. Nanti yang sudah silakan untuk raise hand. Tolong nanti bisa difoto, kemudian Anda share screen. Ayo saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit atau sekitar 10 menit ya, silakan.
Ya, bagaimana? Sudah ada yang bisa? Kalau sudah ada yang bisa, selesai. Silakan untuk raise hand. Siapa yang mau mencoba? Oke, dia. Baik, saya stop share punya saya. Silakan dia. Saya screen. Oke, kita bahas bersama. Jadi di sini ayah 1 skala Romanya, ibu 0,9, anak ke satu 0,15, anak kedua 0,15. Totalnya berapa dia? Totalnya 2,2 Ibu. Oke, 2,2 ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini ditotal dulu total gitu ya. Lalu kalau sudah masuk ke sini mau ya kalau ayah berarti oke. Sudah oke, sudah betul. Semua sama ya. Yang lainnya? Oke, baik. Terima kasih dia. Baik, saya lanjut kembali untuk metode keluarga. Ya, baik. Nah, metode selanjutnya telepon survei. Ini juga metode yang digunakan di tingkat keluarga. Namanya aja telepon ya, sehingga metode ini menggunakan sarana telepon untuk menggali apa yang dikonsumsi oleh keluarga. Hanya saja instrumennya ini tetap menggunakan instrumen yang ada dalam metode tingkat keluarga yang antara lain ada food account dan instrumennya household yang dipakai untuk pedoman menanyakan atau mewawancarai keluarga tersebut. Di Indonesia ini hampir tidak pernah dilakukan, apalagi pada zaman-zaman ada telepon awal, belum ada gadget kayak sekarang ini, masih telepon rumah ya, sehingga atau dulu ada namanya telepon umum ya kalau kita wartel gitu ya kalau Anda mungkin tahu atau Bapak mungkin orang tua Anda yang mengalaminya kalau Anda sudah kenalnya mungkin sudah dengan HP. Nah dulu-dulunya itu untuk telepon seperti itu sangat mahal apalagi kalau antar kabupaten antar provinsi biayanya cukup mahal. Nah sedangkan kalau ini dalam cakupan luas, maka tinggal mengalihkan. Dan kita bicara berapa lama kalau mau menggali data sedetail mungkin. Kelemahan yang lainnya dari telepon survei ini, selain mahal, juga sinyal ya, terkait sinyal, kesalahan interpretasi. Namanya telepon berarti kita nggak ada wajah yang, nah kalau sekarang kita video call bisa, kita bisa melihat wajahnya. Ya, di kota aja kadang-kadang terganggu sinyal ya. Kemarin itu kalau pada saat bimbingan, pada masa-masa tahun yang lalu kan setengah COVID belum dicabut ya PPKM-nya. Jadi mahasiswa yang ada di daerah Kalisat yang perbatasan itu aja sulit mendapatkan sinyal. Jadi sering kalau kita kontak-kontakan itu terputus. Nah, ini apalagi kalau zaman-zaman dulu. Nah, kalau sekarang pun ada, tapi kadang ya ini belum diubah ya metodenya. Artinya belum ada penemuan menggunakan teknologi sekarang kayak Zoom, kemudian ada Google Meet dan lainnya yang memungkinkan dipakai di perkotaan untuk melakukan survei. Nah, ini belum ada. Entah nanti berapa lama lagi mungkin akan ada tambahan metode ini dan telepon survei ini mungkin tidak digunakan lagi karena cenderung kita tidak tahu bagaimana seseorang itu menginterpretasikan apa jawabannya. Kemudian kejujuran kita juga tidak tahu apakah jujur atau tidak. Motivasinya juga kadang kalau apalagi dengan telepon itu mungkin juga memberatkan. Kemudian kelebihan relatif cepat karena tidak harus mengunjungi responden, cukup bisa mencakup data yang lebih banyak. Kita nggak perlu kemana-mana. Metode terakhir di keluarga yaitu ada namanya family food scale. Kalau tadi di household food record, kita bisa melihat seberapa total energi yang dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Kalau di sini, family food scale digunakan untuk meneliti kebiasaan makan keluarga. Nah, jadi keluarga A kebiasaan makannya jagung bukan nasi. Kita bisa mengetahui itu. Kemudian itu yang secara sederhana. Secara kompleks kita juga bisa mengatakan misalnya keluarga A ya lebih cenderung menyukai buah pisang, buah lainnya enggak, ya, jadi frekuensinya jarang. Lauk yang sering dikonsumsi oleh keluarga A, misalnya eh, tempe, misalnya seperti itu. Nah ini secara hanya menggambarkan kebiasaan-kebiasaan makan di keluarga saja. Nah, ini kalau family food skill tidak menggambarkan seberapa banyak yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Ya, baik. Ini adalah di tingkat keluarga. Selanjutnya ini adalah di tingkat
individu. Nanti akan saya sampaikan sebetulnya di minggu depan, tapi ini sebetulnya waktu masih nutut ya. Saya sampaikan sekalian ya. Ya, baik. Kita beralih ke pengukuran konsumsi makanan tingkat individu. Ada yang sifatnya kuantitatif, sudah pasti kalau kuantitatif mesti akan menghasilkan angka-angka sehingga kita bisa menginterpretasikan status atau tingkat konsumsinya seperti apa. Yang kualitatif kita sama dengan kalau di keluarga yang family food skill tadi, kita hanya mendapatkan gambaran kebiasaan makan, frekuensi makan saja. Ya, nanti kita juga akan belajar kalau ada beberapa metode ini yang perlu diuji validitas. Nah, nanti kita di minggu depan, besok aja saya jelaskan apa yang perlu diuji validitas. Nah, untuk 24 hour recall method, metode yang pertama ini yang paling populer digunakan ya dibandingkan metode lainnya karena dinilai efektif dan efisien, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuka kita. Misalnya kita nggak harus janjian di rumah, kita bisa bertemu di suatu tempat yang dianggap lebih fleksibel dan tidak menyita waktu, misalnya di kantor, misalnya kita bisa menemuinya di sana, misalnya seperti itu. Jadi lebih lebih efektif, efisien. Kemudian dalam metode ini yang penting, ini Anda harus mencatat semua yang dikonsumsi, recall ya, ada kata recall. Berarti ini kita menanyakan apa yang dikonsumsi kemarin, kemarin sebelum kita lakukan wawancara ini. Bisa dengan menggunakan satu metode yaitu mulai pagi sampai sebelum tidur atau saat Anda datang, misalnya sekarang datang jam 4. Maka yang Anda tanyakan adalah makanan yang dikonsumsi sebelum jam 4 ini, tadi misalnya jam 3, jam 2, sampai jam 4 kemarin itu apa saja. Semuanya dicatat dalam bentuk ukuran rumah tangga. Misalnya, tadi makan nasi berapa? Satu piring. Sayurnya satu sendok sayur. Bisa dalam ukuran rumah tangga. Nah, termasuk metode pemasakannya. Kemudian kalau makan, oh tadi saya makan wafer merek X, maka Anda harus tahu mereknya. Ini untuk mengecek nanti zat gizi apa yang ada dalam wafer tersebut. Vitamin dan suplemen, terutama suplemen mineral, ini juga harus dicatat. Ya, jangan sampai kelewat kalau nanti kita ketemu dengan sasaran misalnya ibu hamil, remaja putri, di mana Anda mau mengaitkan dengan anemia, maka ini harus Anda cantumkan. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dapat dipakai food model atau ukuran rumah tangga sama dengan yang tadi list recall method yang di metode keluarga ini harus digunakan. Ini contoh food model, ini di lab ada ya, di laboratorium kita. Ini contoh-contoh yang mirip dengan aslinya. Misalnya Anda menanyakan tahu tempe. Nah, ini sudah dalam bentuk matang bahkan. Ini ada lodeh kacang. Misalnya. Nah, ini sudah mirip-mirip pisangnya seperti ini. Nah, di balik bahan-bahan apa model-model ini sudah ada gram-gramannya. Sehingga kalau Anda tanya, oh nasinya ini satu setengahnya ini. Berarti kalau satu ini 100 gram, kalau satu setengah berarti 150 gram. Nah, nanti Anda lebih enak untuk mengkonversinya kalau Anda dengan menggunakan food model ini. Atau dengan foto bahan makanan. Jadi ini foto-foto tentang bahan makanan, mulai dari bahan makan sama, bahan makanan pokok sampai serba-serbi itu ada semua. Nah, ini juga bisa kita pakai. Nah, untuk 24 hour recall method itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali saja. Minimal 2 kali, 2 hari dengan hari yang tidak berturut-turut. Misalnya sekarang Anda wawancara, maka besok tidak boleh Anda mewawancarai. Jadi harus dijeda dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Jangan pada hari-hari khusus, misalnya hari-hari puasa, hari selamatan, di hari yang makanannya tidak seperti biasanya itu dihindari. Jadi Anda harus mencari hari lainnya dengan syarat tidak boleh janjian. Ya, karena kita ingin mengetahui betul-betul insidental kita datang, kemudian kita lakukan survei. Kemudian kita memerlukan daftar juga namanya daftar komposisi bahan makanan atau kemarin saya jelaskan mungkin tentang TKPI ya, nanti kita pakai TKPI online untuk menghitung. Kemudian juga ada DKGA atau AKG, lalu ada daftar beberapa konversi yang kemarin pada saat semester 3 mungkin pernah saya share ya, ada daftar konversi berat mentah massa, ada daftar konversi penyerapan minyak. Nah, ini nanti diambil semuanya lagi data apa buku-buku itu untuk kita berlatih. Nah, setelah eh, apa melakukan itu mungkin ini juga ada yang wawancaranya itu dengan cara seperti ini juga ada. Jadi di quick list dulu. Ketika datang langsung bertanya, jadi apa yang dikonsumsi mulai pagi hingga mau tidur misalnya. Yang respondennya akan menjawab mulai pagi saya makan nasi, kemudian makan ini sampai dia mau tidur di list semuanya.
Lalu setelah diri semua, pewawancara review lagi. Sudah. Nah, kalau sudah maka dilanjut ke menggali seberapa yang dikonsumsi tadi ya sesuai dengan waktunya pagi apa saja tadi ya siang seperti apa. Nah, seperti ini formnya. Nah, kemudian ada yang langsung memasukkan seperti ini. Walaupun ini metode survei konsumsi makanan, tetapi di sini tetap kita akan melibatkan antropometri untuk mengukur berat badan dan tinggi badan saat kita wawancara. Ya, jadi harus tahu untuk apa. Ini untuk mengetahui apakah mereka IMT-nya normal atau tidak. Kalau IMT-nya normal, maka kita bisa hasilnya ini nanti langsung dibandingkan dengan AKG. Tapi kalau hasilnya itu dia ternyata kurus atau gemuk, maka berat badan yang ada di form ini, hasil wawancara ini harus dikonversi dengan yang ada di AKG. Nanti kita lakukan bersama-sama ya, nanti kita contohkan pada saat offline saja. Kalau sekarang mungkin Anda susah untuk memahami bagaimana ini nanti langkah-langkahnya. Paling tidak ini adalah formulir atau instrumen yang dipakai ketika kita melakukan survei konsumsi dengan metode recall. Ya, jadi ada waktu makan pagi, siang, sore ya. Ini harusnya ada hari ke-1 tanggal berapa. Jadi nanti Anda mau melakukan recall berapa kali. Namanya apa? Ukuran rumah tangga, satu piring, satu centong, satu potong ya. Lalu diestimasikan dalam bentuk gram. Ini masih dalam bentuk masakan. Lalu kalau dijadikan bahan makanan, diuraikan jadi bahan mentah. Tadi misalnya di sini ada sop. Nah, sop tadi itu apa saja bahannya? Nah, ini tadi harus diuraikan satu persatu. Kemudian ada rekapannya. Setelah ada rekapannya, maka di sini bisa dihitung nanti energinya berapa, proteinnya berapa. Kalau kemarin kan di semester berapa? 3, Anda menghitung dari apa yang Anda makan, terus Anda hitung ininya. Kalau sekarang enggak, dari yang sudah terolah, Anda hitung ininya. Kalau kemarin pada saat mau mengolah, menghitung ini. Ya, alat-alatnya sama yang mau dipakai untuk menghitung. Nah, kemudian di 24 hour recall method ini kalau kita melakukan 1 hari, ini tidak akan menggambarkan asupan makanan kita. Karena ya kita tidak bisa menilai bahwa hari ini itu sama dengan hari-hari kemarin atau hari-hari yang lainnya lagi. Sehingga perlunya kita mengulang pada hari yang tidak berturut-turut itu untuk agar data kita lebih valid. Kemudian sangat tergantung daya ingat responden, namanya recall ya. Makanya tadi perlu alat bantu adanya URT, kemudian ada food model. Kemudian hati-hati ada the flat slope syndrome. Nah, the flat slope syndrome ini cenderung ada bahwa responden yang ketika kita tanya itu jawabannya kadang melebih-lebihkan atau kadang-kadang mengurang-urangkan. Ya, jadi ada underestimate ataupun overestimate. Kemudian butuh tenaga terlatih dan terampil dalam menggunakan alat-alat bantu ukuran rumah tangga. Jadi harus memahami dulu sebelum turun ke lapangan. Responden harus dimotivasi tujuan penelitian kita agar tidak mengira bahwa penelitian kita itu kenapa sih makanan kok dihitung-hitung. Atau kadang beranggapan, oh setelah dihitung itu nanti dapat bantuan. Sehingga misalnya makanannya yang biasanya dimakan kadang-kadang tidak dilaporkan. Bisa seperti itu ya. Kemudian kelebihan mudah dilaksanakan, tidak terlalu membebani responden, murah, cepat, kemudian dapat digunakan responden buta huruf karena diwawancarai. Memberi gambaran yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga bisa dihitung intake zat gizi seharinya. Nah, itu untuk recall. Nah, metode recall ini bisa diulang pada periode, misalnya sekarang pada musim kemarau. Kita ingin melihat perbandingan apa yang dikonsumsi seseorang itu, misalnya seseorang kita kaitkan dengan KEK, kurang energi kronis. Kita melakukan recall. Apakah pada musim kemarau yang tadinya itu KEK itu banyak prevalensinya, nanti di musim penghujan sama, maka dilakukan repeated. Jadi di repeated recall ini nanti akan ada, saya kok malah sini. Nah, di repeated 24 hour recall ini akan mengulang sama dengan 24 hour recall method ya. Kemudian ini bisa dilakukan misalnya musim kemarau kalau mau membandingkan musim. Atau kalau mau melihat perubahan-perubahan setiap minggunya atau setiap bulannya tergantung dari yang Anda inginkan seperti apa pengulangannya. Maka ini kita bisa menggunakan metode repeated recall ini. Ini sama dengan metode recall tadi dilakukan ya dilakukan recall ulang dengan waktu yang sama, kemudian hasil kedua recall dibandingkan. Jadi waktu-waktunya juga misalnya Anda datang pagi, nanti juga harus Anda datang pagi. Misalnya di tanggal berapa ya Anda datangnya tanggal berapa. Jadi pola
bertanyanya sama persis dengan metode yang dilakukan di misalnya bulanan ya, bulan lalu misalnya Anda mewawancarai itu kisaran tengah bulan, maka nanti pada saat mengulang lagi juga harus dilakukan pada waktu yang sama, bulan yang sama dengan waktu juga sama, pagi, malam itu juga disamakan, dikontrol itunya untuk bisa melihat perbedaannya. Metode selanjutnya adalah estimated food record. Namanya record, berarti kita akan mencatat ke depan, memperkirakan apa yang dikonsumsi ke depan. Jadi di sini namanya record, maka akan ditulis semua yang dikonsumsi itu dalam bentuk mentah ataupun jadi makanan olahan oleh responden sendiri. Jadi diberi instrumen, mereka disuruh mencatat dalam jangka waktu 24 jam dalam ukuran rumah tangga. Nah, untuk bahan makanan yang sudah jadi atau siap santap, sebaiknya ditulis produk, perasaannya ya nama-nama mereknya apa, agar kita nanti mengetahui isinya seperti apa, zat gizinya seperti apa. Kemudian kalau sudah sama langkahnya dengan recall, maka kita akan mengkonversi ke bentuk gram yang ukuran rumah tangga tadi. Sehingga setelah dalam bentuk gram, kita akan bisa menghitung zat gizinya. Kemudian ini contohnya ya untuk instrumen food record. Kelemahannya, karena diserahkan pada responden, maka tentu saja akan membebani responden dan tidak cocok untuk responden yang buta huruf, tergantung kejujuran, ya, karena mencatat sendiri, apalagi ya bisa-bisa saja apa yang mau dicatat oleh responden. Kelebihannya adalah murah dan cepat, menjangkau sampel dalam jumlah besar, dapat diketahui konsumsi zat gizi sehari, hasil relatif lebih akurat karena mencatat ya beda dengan recall. Kalau recall banyak lupanya sehingga yang tercatat kadang-kadang tidak sesuai atau ada meleset-melesetnya. Metode selanjutnya ada widget food record, yaitu dengan cara menimbang apa yang sekarang dan nanti yang akan dimakan itu akan kita timbang. Ya, kemudian ini mirip dengan estimated food record, hanya saja yang melakukan tentu saja adalah pewawancara. Hanya di sini sebelum dimakan, makanan juga ditimbang lebih dulu, nanti sisanya berapa. Itulah asupan dari responden kita. Cara ini dianggap paling teliti dalam menentukan konsumsi makanan ya, karena di sini mereka pakai timbangan, sehingga betul-betul valid hasilnya. Kelemahannya perlu waktu dan cukup mahal, kemudian perlu kerjasama yang baik dengan responden. Ini kaitannya sama apa? Kadang-kadang ini kan banyaknya dilakukan di rumah sakit ya. Kadang-kadang kita tahu sendiri kalau makanan datang ke ruangan itu kan masih dalam pisah-pisahan ya, yang berkuah dipisah dengan yang nasi dan sebagainya. Tapi nanti begitu dimakan, bisa jadi nanti kuahnya itu sudah akan ada di nasi, sehingga itu menyulitkan kita untuk menghitung sisa nasi menjadi berapa. Nah, ini maka ketika kita melakukan survei ini kita akan kerjasama dulu dengan responden. Misalnya untuk makan nasi, misalnya kita sediakan alat khusus atau seperti apa sehingga terpisah. Nanti nasi sisa atau enggak. Ya, jadi kuah itu dipisah ketika mau mengkonsumsi. Nah, ini makanya betul-betul harus teliti, tenaganya juga terlatih, terampil, berapa banyak tenaganya juga diperhitungkan. Kalau ini betul-betul dilakukan, maka data memang akan lebih akurat dan teliti. Ini contoh instrumennya. Kemudian ada D3 History. Nah, kalau D3 History ini mirip dengan namanya Food Frequency Questionnaire, hanya saja ini kalau mau kita pakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya kita mau menggambarkan yang sifatnya mingguan, bulanan atau tahunan. Jadi kita bisa melihat pola konsumsi yang mingguan itu seperti apa sih, yang bulanan dalam waktu bulanan atau 1 tahun kita betul-betul melihat seperti apa. Nah, ini contohnya formulirnya. Ini contoh kalau sudah diisi seperti ini. Nah, ini apa kelemahannya? Kelemahannya tentu saja membebani pengumpul data dan responden, kemudian sangat sensitif juga karena kita menanyakan beberapa jenis bahan makanan ya harus betul-betul komunikasi itu terjalin dengan baik. Tidak cocok untuk survei besar karena banyak sekali yang akan ditanyakan. Data lebih bersifat kualitatif, ya kelebihannya memberikan gambaran konsumsi pada periode yang panjang. Itu kelebihan dari data history. Kalau periodenya pendek, ya kita nanti gunakan periode Food Frequency Questionnaire. Mirip dengan data history, tapi ini digunakan untuk periode yang pendek. Ini adalah estimasi kebiasaan makan individu. Biasanya dikelompokkan menjadi frekuensi sering, jarang, ataupun tidak pernah. Nah, ini biasanya FFQ ini
merupakan metode yang sering disandingkan, bukan dibandingkan ya, dibersamakan dengan metode recall. Karena kalau di recall kita cenderung lebih ke tingkat konsumsi, sedangkan FFQ kita lebih ke arah bagaimana kebiasaan makannya. Jadi dua metode ini biasanya berjalan bersama-sama kalau kita menginginkan data yang betul-betul valid. Ini kelemahan dengan FFQ, tentu saja kita tidak bisa menghitung intake. Kuesioner sulit dikembangkan karena biasanya sudah pakem, walaupun tetap harus ada uji validitasnya. Uji validitasnya apanya? Uji validitasnya adalah uji validitas jenis makanan. Nanti di tabel FFQ, ya tabelnya seperti ini, jenis-jenis makanan yang akan ditulis di sini adalah makanan yang kita hubungkan dengan penyakit atau masalah gizi yang dihadapi oleh responden, tapi makanan ini juga yang hanya ada di wilayah yang akan kita datangi. Jadi tidak semua jenis bahan makanan itu kita tulis karena kemungkinan jenis-jenis itu tidak dijumpai di tempat tersebut. Ini adalah nama uji validitas untuk FFQ. Ya. Kemudian murah ya, yang pasti murah, sederhana, dapat dilakukan sendiri oleh responden sebetulnya, tapi itu tadi harus ada kejujurannya, dapat membantu menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan. Kemudian yang mirip dengan FFQ untuk yang individu itu ada semi FFQ. Di semi FFQ ini kita bisa menghitung dan interpretasi jumlah proporsi konsumsi harian, tapi bukan aktual. Artinya bukan aktual apa? Karena nanti di semi FFQ, ya di semi FFQ ini kan nah seperti ini ya semi FFQ. Jadi ada yang frekuensinya itu berupa 3 kali sehari ya, per bulan, per minggu, maka ini tidak bisa menjadikan gambaran harian. Kalau yang harian ini mungkin iya, tapi kalau mingguan berarti dia 7 hari berlakunya. Oh, dia 3 kali per minggu. Berarti kalau satu iris 3 kali berarti kan ada 3 iris. 3 iris berarti 75 kalikan 3. Baru dibagi 7 hari. Itu ketemu 1 hari. Nah, agak rumit kalau mau menghitung tingkat asupannya, asupan energi kalau mau pakai harian. Jadi kita lebih baik menggunakan kalau memang betul-betul ada tingkat konsumsi yang ingin dilihat, pakai sandingkan tadi itu recall dengan FFQ. Nah, ini beberapa kekurangan dari metode survei konsumsi makanan. Anda bisa mengecek kalau responden buta huruf itu cocok pakai metode apa. Ya, kemudian kalau perlu alat bantu, timbangan misalnya apa yang ingatannya harus kuat apa bisa di situ. Nah, dari masing-masing metode survei konsumsi makanan, tentu saja namanya kita bertanya apa yang dimakan, apalagi apa yang telah dimakan, maka di sini akan ada banyak bias. Sehingga kadang-kadang sumber-sumber utama kesalahan ini harus kita kendalikan. Apa saja? Yang pertama tadi itu ada overestimated fakta seperti pendapatan dan umur, kemudian konsumsi makanan yang baik ya, kadang-kadang menyatakan karena tahu apel itu baik, dia sampaikan karena tahu misalnya junk food itu jelek, jamulan itu jelek, alkohol itu jelek, misalnya itu dia tidak melaporkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga underreport. Jadi orang yang tidak mencatat semua bahan makanan yang dikonsumsinya atau sebaliknya, orang yang kurus, ketika diwawancara aku nggak mau dikatakan kurus ini karena kurang makan, maka dia menyampaikan sebanyak-banyaknya yang dia ingin sampaikan melebihi dari yang tidak biasa dia makan. Sebaliknya orang gemuk, dia tidak mau dikatakan karena makanan dia gemuk, maka dia mengurangi apa yang dikonsumsi pada saat diwawancara. Ini harus hati-hati. Kemudian bias wawancara bisa terjadi jika, nah ini kadang-kadang pewawancara nggak sabar, terus akhirnya menghilangkan pertanyaan. Misalnya menggali makanan selingan, respondennya nggak inget-inget, akhirnya yang selingan tadi dihilangkan, udah nggak usah ditanyakan aja, lanjut. Nah, ini sudah menghilangkan pertanyaan. Kemudian ngeblank respondennya, lupa sama sekali. Ini sering ini jadi seperti ini. Ya, atau pengurangan yang tidak disengaja, ini bisa jadi. Kemudian penaksiran dari ukuran rumah tangga ke gram ini yang harus hati-hati ketika kita melakukan survei. Suplemen. Ya, suplemen itu kadang-kadang kita tujuannya itu ingin mengetahui misalnya ya kaitannya dengan program-program pemerintah ya, yang itu pada remaja, pas kita mau mengetahui bagaimana kaitan konsumsi dengan masalah gizi tersebut, malah dihilangi sehingga tidak tertanyakan. Ada flat stop syndrome, ya tadi itu ada underestimated ya,
Kemudian ada dan overestimated pada masukan yang rendah itu pada orang-orang yang gemuk tadi itu ya. Kemudian kesalahan pada pengkodean. Ini kalau menggunakan aplikasi software ini harus hati-hati. Kemudian bagaimana agar bias-bias tadi itu bisa terkurangi? Jadi kita harus menjaga validitas dan reliabilitas. Jadi kalau validitas ini berhubungan dengan alat ataupun metode nanti yang sesuai apa sehingga hasilnya lebih valid. Reliabilitas berhubungan dengan alat kalau kita gunakan dimanapun harusnya hasilnya sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan hari survei. Jadi tadi ada hari-hari pantangan, pengulangannya kapan, kemampuan responden untuk mengingat itu bagaimana, menyampaikan ukuran rumah tangga itu seperti apa, kemudian database nilai pangan yang kita gunakan untuk menganalisis, jangan sampai kita gunakan data lama, kemudian ketepatan dalam coding. Nah, jangan lupa alat bantu food model, food picture, atau food photograph ya. Kalau sekarang kita menggunakan digital, itu sudah enak, tinggal tunjukkan dari HP saja juga sudah bisa. Ini contoh-contoh yang ada di buku foto model tadi ya. Ada yang nasi ya. Ini nasi aja kalau menyebut satu piring udah beda loh. A, B, C. Ini beratnya udah berbeda. Satu centong aja berbeda. Centong kayu, centong plastik, centong magicom. Nah, ini udah beda. Kupat juga demikian. Nah, ini juga nah, tumis sawi kalau 1 sendok makan 15 gram. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa dipakai contoh-contohnya. Oke? Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sampai tahap ini saya harapkan banyak sekali metode di survei konsumsi makanan. Di PSG aja udah 7 metode. Kita masuk satu metode, oh ternyata di dalamnya ada metode-metode banyak sekali. Nah, di sini saya harapkan Anda mengetahui metode mana yang dipakai tadi untuk mengetahui nasional, mana yang digunakan untuk keluarga, mana yang digunakan untuk individu. Mana yang sifatnya kuantitatif sehingga bisa menghitung integrasi, mana yang kualitatif yang hanya bisa menggambarkan ataupun melihat frekuensi makan. Nah, itu yang harus dikuasai. Nanti karena kita akan berkaitan dengan tujuan. Misalnya nanti Anda mau melihat asupan, Anda ternyata pakai FFQ, berarti itu sudah nggak cocok. Jadi harus tahu metode apa digunakan untuk apa. Gitu ya. Baik, nanti silakan Anda membaca-baca kembali tentang metode ini. Oke, nanti di tatap muka offline akan saya tanyakan metode yang sudah Anda baca ini ke Anda semuanya. Penguasaannya seperti apa? Ya, itu. Ada pertanyaan? Apakah bisa cukup diterima? Gimana? Bisa, Ibu. Bisa ya, bismillah, bisa. Nanti silakan dibaca-baca ulang. Kalau ada hal-hal yang belum jelas atau ada yang sekiranya menggugah pertanyaan, bisa ditanyakan kembali. Ya, baik itu aja. Mungkin pertemuan kita di sore hari ini. Insya Allah kita bertemu besok pagi. Ini jamnya 7, tapi akan saya mulai sekitar jam 7.30-an ya besok ya. Kita zoomnya jam 7.30. Ya, baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau mungkin dengan segala keterbatasan selama kita perkuliahan dan Anda harus memadatkan perkuliahan di semester antara ini. Dan dalam menjelaskan mungkin ada hal yang kurang jelas. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, semuanya ya. Oke.